Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, hari ini kita akan sama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita minta kekuatan daripada Tuhan. Kita berdoa. Segala kemuliaan hanya bagimu Tuhan kami persembahkan. Kami berterima kasih untuk kesempatan hidup yang Tuhan anugerahkan. Kini kami rindu Bapa, mendengar Engkau berbicara atas kami. Sekalipun kami sadar siapa kami adalah orang berdosa. Tapi kami yakin, oleh perkenanan Tuhan yang sempurna, lewat kebangkitan daripadamu, kami boleh ditebus dari dosa dan maut. Karena itu berkenanlah kiranya Tuhan menolong kami dalam kami akan membaca dan merenungkan firman. Kemuliaan dan kuasa-Mu saja yang terjadi, bukan kehendak kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup. Amin. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, mari kita buka Alkitab. Saya mengajak kita membuka bersama Injil Matius pasal 28, ayatnya yang ke-16 hingga ayatnya yang ke-20. Injil Matius pasalnya yang ke-28, ayat 16 hingga ayatnya yang ke-20. Saya akan bacakan bagi kita sekalian. Demikian firman Tuhan. Perintah untuk memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, perintah untuk memberitakan Injil, bacaan kita hari ini. Saya mau memberi tema bagi kita, menjadi murid Kristus. Itu tema kita hari ini. Ketika Tuhan memberikan kita kesempatan untuk hidup, apa yang kira-kira kita harus lakukan? Pasti orang akan berkata berterima kasih, menikmati kasih karunia Tuhan, bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan beri. Dan ini adalah salah satu cara kita sebagai bentuk penghargaan kita kepada Tuhan yang telah memberikan saya dan saudara kehidupan. Apa yang terjadi pada murid-murid Tuhan Yesus? Ketika ke-11 murid ini, mereka berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Tujuannya adalah mereka bertemu dengan Yesus. Saudara, bagaimana perasaan kita saat kita berpisah dengan sosok guru yang agung, yang selama ini ada bersama-sama dengan kita, melayani bersama, memberikan apa yang menjadi kebutuhan kita? Bagaimana perasaan kita? Pasti kita akan sangat senang setelah beberapa waktu terpisahkan, dan ini mau berjumpa kembali bersama dengan orang yang betul-betul kita kenal. Pasti ada rasa senang, ada rasa bahagia, ada rasa syukur yang mendalam yang boleh kita alami dan kita rasakan. Demikian dengan murid-murid Tuhan Yesus. Sekalipun mereka tinggal 11, tetapi mereka mau berjumpa dengan Tuhan Yesus. Tapi persoalannya, apakah rasa ingin berjumpa dengan Yesus ini dibarengi dengan kenyataan bahwa saat mereka berjumpa, apakah tidak akan berpengaruh pandangan mereka atau keyakinan mereka? Mari kita akan lihat bersama dalam bacaan ini. Kita lihat di ayat yang ke-17. Setelah mereka pergi ke tempat di bukit di mana yang sudah ditentukan oleh Tuhan Yesus, dan mereka melihat Dia, ayat yang ke-17, ketika melihat Dia mereka menyembahnya. Jadi saat mereka melihat Tuhan Yesus, mereka menyembah Tuhan Yesus. Ini tanda mereka harus mengakui kekuasaan Tuhan.
penyembahan. Ini tanda bahwa mereka menghormati dia sebagai guru, tetapi juga sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi, di ayat 17, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Kita bisa bayangkan, saudara. Ya. Rasa senang ingin berjumpa dengan Yesus, tetapi justru saat mereka berjumpa dengan Yesus yang terjadi adalah keraguan. Memang tidak semua orang, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Menjadi murid Yesus, ada bersama dengan Yesus bertahun-tahun, melayani bersama, itu bukan jaminan bahwa ternyata keyakinan mereka bisa berubah dengan situasi dan kondisi. Memang kalau kita membaca di ayat sebelumnya ada dusta mahkamah agama, di mana mereka membuat kisah, membuat cerita bahwa Yesus itu tidak bangkit, tetapi mayatnya dicuri oleh murid-muridnya. Dan mereka dijamin ketika mereka menyebarkan hoax ini. Dan apa yang terjadi, saudara? Ternyata itu juga berpengaruh pada situasi dan kondisi daripada para murid. Bayangkan, mereka menyembah, tetapi ragu. Ini mau dibilang percaya, tetapi masih ragu. Apakah ini juga kita rasakan dan kita alami? Apakah saudara juga pernah mengalami hal yang demikian? Kita mengatakan bahwa saya percaya pada Tuhan. Tapi ketika persoalan menimpa, ketika masalah terjadi, kita jadi ragu dengan keyakinan yang kita miliki. Hari ini, saudara, kita melihat ada apa dalam diri para murid. Apakah mereka tidak yakin dengan kebangkitan Tuhan Yesus? Apakah mereka masih ragu tentang kebangkitan Tuhan Yesus? Saya mau katakan kalau berbicara tentang kebangkitan Yesus, mereka percaya terhadap kebangkitan Yesus. Tetapi situasi dan kondisi saat itu mempengaruhi mereka. Saya mau katakan, saudara, begitu juga orang percaya. Dia boleh percaya kepada Tuhan, dia boleh percaya kepada Kristus atas kebangkitannya. Tetapi kadang persoalan kehidupan, masalah-masalah kehidupan, kadang itu membawa dia pada sebuah keraguan. Saya adalah pelayan khusus. Saya sudah melayani Tuhan bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun. Saya mau katakan belum tentu itu menjamin, saudara. Apalagi ketika saudara dalam persoalan, ketika saudara dalam masalah yang besar, pergumulan yang hebat, saudara bisa berubah. Situasi dan kondisi itu kadang membawa kita kepada sebuah perubahan, termasuk pada keyakinan kita. Tidak hanya kondisi ini yang sementara mempengaruhi setiap orang beriman, tetapi keadaan inilah yang memaksa kadang orang berubah dari keyakinan kepada keraguan. Saya mau katakan, saudara, kalau Anda punya masalah, lantas Anda goyah iman, saudara, berarti Anda tidak yakin benar tentang Kristus yang bangkit. Mungkin Anda mengatakan, kenapa Pak Pendeta katakan demikian? Ya, kalau kita sungguh-sungguh percaya kepadanya, kalau kita sungguh-sungguh mengimani dia telah bangkit dari antara orang mati, telah mengalahkan maut, dan kebangkitannya adalah jaminan keselamatan dan kehidupan, kenapa kita masih ragu? Ini yang terjadi pada murid-murid Tuhan Yesus. Saya mengatakan, saudara, kalau saudara mengatakan bahwa saya pelayan khusus, saya hamba Tuhan, saya sudah lama melayani Tuhan, dan kalau saudara sendiri ragu, ini dipertanyakan soal iman saudara. Saya mau katakan bahwa masalah pergumulan kadang itu menjadikan kita kuat, menjadikan kita mampu menghadapi segala sesuatu. Karena itu, saudara, mari kita lihat dalam bacaan kita di ayat yang selanjutnya. Apa yang Yesus lakukan untuk mengembalikan keyakinan mereka kepadanya? Apa yang Yesus katakan untuk membuat mereka betul-betul percaya dengan apa yang mereka saksikan? Kita lihat di ayat yang ke-18. Yesus mendekati mereka. Luar biasa. Ini sosok guru yang betul-betul memiliki kerendahan hati. Saya mau katakan bagi kita, saudara, siapapun saudara, saudara boleh terkenal, saudara boleh memiliki popularitas yang tinggi, tapi kehambaan, kerendahan hati harus saudara miliki. Jangan ketika saudara diberikan jabatan, kedudukan, dan popularitas, saudara menjadi lupa diri, apalagi lupa Tuhan. Lupa kepada sesama.
kepada orang-orang yang mungkin berpartisipasi dengan kehidupan Anda dalam proses ini dan saudara bisa sukses. Yesus tidak demikian. Sekalipun murid-muridnya ada yang mengkhianati dia, bahkan menyangkali dia, ada yang tidak percaya. Tapi apakah Yesus membenci mereka? Tidak. Apakah Yesus di atas kayu salib membenci orang-orang yang menyalibkan dia? Tidak. Justru yang dia katakan adalah, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ini luar biasa. Seorang pemimpin yang hebat, seorang pemimpin yang cerdas, seorang pemimpin yang takut akan Tuhan. Ia tidak akan pernah mengingat kesalahan orang lain yang mungkin pernah dilampiaskan, dilakukan kepada dirinya. Dia akan mengampuni. Itulah seorang pemimpin yang takut akan Tuhan. Sama katakan, Yesus tahu apa yang sementara dirasakan oleh murid-muridnya karena dia berkuasa. Dia telah mengalahkan maut. Dan karena itu ia mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Ini jaminan, saudara. Apalagi yang kita ragukan? Yesus sendiri yang mengatakan, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Jaminannya luar biasa, saudara. Tidak hanya di dunia ini, tetapi juga di sorga. Apalagi yang membuat kita ragu? Apalagi yang membuat kita putus asa, hilang pengharapan? Tidak perlu. Karena sesungguhnya kita percaya Yesuslah yang telah menjamin kehidupan saya dan saudara. Amin, saudara. Apalagi yang saudara ragukan? Masihkah ragu para murid? Saudara, Yesus mau supaya mereka betul-betul sadar dan tahu tugas yang harus mereka kerjakan. Dan karena itu, saudara, menjadi murid Yesus tidaklah mudah. Kita punya tugas yang harus kita kerjakan. Itu tema kita hari ini, menjadi murid Yesus. Dan apa yang harus kita lakukan? Saat kita mendengar Yesus memberikan jaminan. Saudara, kalau kita pergi ke suatu tempat, kemudian di tempat itu mungkin kita kekurangan uang. Apa yang harus kita lakukan sebagai jaminan? Mungkin kita titipkan KTP kita. Atau kita mungkin titipkan jam tangan kita sebagai jaminan. Saya akan kembali. Ya, izinkan saya untuk mengambil uang. Izinkan saya untuk menambah sisanya. Ini jaminan. Saya mau katakan, saudara, Yesus memberikan jaminan kepada kita kehidupan di sorga dan di bumi. Apalagi yang kita ragukan dalam hidup, saudara? Tidak perlu ada yang kita ragukan. Karena dia telah berkuasa. Kita lihat di ayatnya yang ke-18, Yesus mendekati mereka. Dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Ini bukan main-main, saudara. Pernyataan Yesus ini adalah pernyataan yang sungguh. Ini sebuah kebenaran yang tidak dapat diragukan oleh apapun. Karena Yesuslah jaminannya. Dia katakan, kepadaku telah diberikan segala kuasa. Saudara, kata segala kuasa ini menandakan bahwa dia benar-benar berkuasa terhadap segala sesuatu. Termasuk kehidupan dan kematian kita. Kesuksesan dan keberkatan kita. Saudara, saya mau mengajak kita hari ini untuk tahu benar, untuk sadar benar siapa kita sesungguhnya. Kita telah diberikan kesempatan oleh Tuhan. Lantas, apa yang harus dilakukan oleh murid Yesus? Setelah Yesus menjamin mereka dengan jaminan yang luar biasa, mereka harus melakukan pekerjaan ini. Kita lihat di ayat yang ke-19. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Yesus memerintahkan para murid untuk pergi menjadikan semua bangsa murid Yesus. Ini perintah yang bukan main-main. Ini perintah yang luar biasa yang diberikan kepada para murid. Kalau dipikir, saudara, ada yang percaya, ada yang ragu. Mungkin ada yang bertanya, pendeta, kenapa tidak kepada mereka yang percaya saja?
Kenapa mereka yang masih ragu diberikan perintah yang sama? Saya mau katakan saudara tadi, Yesus mendekati mereka. Dan dengan segala kerendahan hati dia berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Ini luar biasa. Yesus menjamin kehidupan mereka. Dia berkuasa di sorga dan di bumi. Karena itu ketika dia berkuasa di sorga dan di bumi, apalagi yang kita ragukan? Tugas kita adalah memberitakan Injil Kerajaan Allah. Pergi menjadikan semua bangsa murid Yesus. Dan apa yang menjadi harapan kita? Faedah dari yang akan kita terima. Yaitu keselamatan dan kehidupan kekal. Di ayat yang ke-20. Tidak hanya dijadikan sebagai murid dan dibaptis, tetapi diajarkan mereka. Apa yang diajarkan? Yaitu melakukan segala sesuatu yang Tuhan perintahkan. Yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Buah-buah roh ini harus menjadi bagian kehidupan kita orang percaya. Dan ini yang menjadi tugas kita. Yesus sendiri yang menjamin kehidupan saya dan saudara. Apa yang ia janjikan? Di ayat yang ke-20. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara, dia telah menjanjikan tidak hanya hari ini, tetapi sampai akhir zaman. Bagaimana keputusan saudara? Apakah saudara siap melakukan tanggung jawab ini? Kita tidak sekedar menjadi murid Yesus, tetapi kita sungguh-sungguh menjadi murid yang setia. Murid yang diberkati oleh Tuhan. Saya mau katakan saudara, apalagi yang kita tunggu sekarang? Masihkah ada keraguan dalam hati? Ketika Yesus sudah memberikan jaminan bagi saya dan saudara. Tugas kita adalah terus memberitakan Injil Kerajaan Allah. Tanggung jawab kita adalah melakukan kehendaknya, siapapun kita. Dan karena itu saudara, saya mau katakan bagi kita, mau tidak kita melakukan ini. Apakah kita akan menunda-nunda waktu dengan mengatakan, Tuhan, sabar nih Tuhan, kasih saya kesempatan, saya masih sibuk dengan pekerjaan saya. Atau mungkin ada kata-kata dan bahasa kita yang lain, Tuhan, jangan dulu sekarang, kita masih muda. Tuhan, kita belum siap. Dan 1000 macam alasan orang mulai menunda-nunda kesempatan dan waktu yang diberikan oleh Tuhan untuk memberitakan Injil. Saudara, saya mau katakan, itu harus dimulai dari keluarga kita. Dimulai dari lingkungan kita terkecil, masyarakat di mana kita tinggal, tetangga kita. Mungkin tempat di mana kita melayani. Tetapi juga di mana kita berkarya. Orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita menjadi surat Kristus yang dapat dibaca. Kita menjadi surat Kristus yang betul-betul dapat dilihat oleh orang lain. Saya mau katakan saudara, kalau saudara masih menyia-nyiakan waktu yang Tuhan beri, sebaiknya saudara kembali kepada apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup saudara. Jangan pernah saudara menyia-nyiakan kesempatan ini. Jangan pernah. Saya mau katakan saudara, ini kesempatan yang indah yang harus saudara dan saya lakukan. Dia benar-benar berkuasa dalam kehidupan kita. Dan kuasanya sempurna adanya. Dan dia mau supaya setiap kehidupan ini benar-benar mampu menjadi berkat. Apalagi yang saudara lakukan. Jaminan sudah diberikan. Dia berkuasa di sorga dan di bumi. Karena itu ia memerintahkan kita untuk menjadi alatnya, menjadi berkatnya, kemanapun kita pergi dan berada. Dimanapun kita tinggal, dimanapun kita bekerja, dimanapun kita beraktivitas. Kita harus mampu menjadi murid Yesus. Dan kalau kita sadar bahwa kita adalah muridnya, berarti tugas kita adalah memuridkan yang lain. Tugas kita adalah menyampaikan berita kebenaran ini kepada siapa saja. Mungkin di kolom di mana kita melayani.
Tapi Pak Pendeta, apakah mereka akan mendengar saat saya memberitakan itu? Saya mau katakan tugas kita adalah memberitakan dan mendoakan mereka. Soal perubahan yang terjadi dalam hidup dia, hidup mereka, hidup orang-orang yang kita kasih dan cintai. Itu adalah tugas daripada Allah. Tugas kita adalah memberitakan, mengingatkan. Proses pengubahan itu akan dilakukan oleh Tuhan. Karena dia katakan, kepadaku telah diberikan segala kuasa. Orang yang mungkin hatinya keras dapat diubahkan Tuhan. Mungkin kita yang malas datang ibadah kolom, Tuhan mampu menyentuh hati kita. Mungkin kita malas beribadah, memuliakan Tuhan, tidak punya waktu, sibuk dengan pekerjaan kita, sibuk dengan tanggung jawab kita yang lain. Sehingga mungkin kita katakan, Tuhan nantilah kalau saya sudah tidak sibuk, saya akan melakukan tugas saya dengan baik. Tuhan nantilah kalau saya sudah tidak sibuk, maka saya akan pergi memberitakan Injil. Saudara, saya bertanya bagi saudara, kalau seandainya saudara tidak diberikan kesempatan lagi, tiba-tiba saudara dipanggil oleh Tuhan, apakah saudara masih mau memberitakan Injil? Kalau hari ini saudara diberikan kesempatan, lakukanlah hari ini. Jangan menunda sampai besok. Karena hidup manusia ada di tangan Tuhan. Kita tidak tahu kapan Tuhan memanggil kita. Selama kita diberikan kesempatan, selama itulah kita melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Kasih Tuhan yang besar, kuasa Tuhan yang sempurna akan selalu menolong dan menyertai kita. Saya mau katakan, tidak perlu ada yang diragukan dalam keimanan saudara. Percaya dengan sungguh kepada Kristus adalah keputusan iman. Percaya kepada kuasanya, itulah anugerah. Dan yakin bahwa kita tidak akan dibiarkan Tuhan. Yakin bahwa kita akan dijaga, dilindungi, dan diberkati oleh Tuhan. Percaya kekuasaannya ajaib dan benar. Karena itu saya mau katakan hari ini, bagi saudara-saudara, ini perintah Yesus. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu. Melakukan kehendak Tuhan. Mungkin ada yang katakan, Pak Pendeta, bagaimana dengan keluarga saya? Saya mau memberitakan Injil di tempat lain, sedangkan keluarga saya masih perlu untuk disampaikan kebenaran. Kita mulai dari keluarga. Pak Pendeta, saya mau memberitakan Injil ke daerah tertentu, tapi di jemaat di mana saya melayani, saya masih perlu dan masih banyak orang yang harus saya sampaikan. Mulai dari jemaat kita. Pak Pendeta, saya ingin melayani di luar, tetapi di tempat di mana saya beraktivitas, ada begitu banyak orang yang juga yang membutuhkan kebenaran ini. Mulailah dari tempat kita bertugas. Sehingga saya mau katakan, saudara, minta Tuhan berkarya atas hidup saya dan saudara. Minta agar Tuhan memberkati kita, minta agar kuasanya dicurahkan atas hidup kita. Dan karena itu saya mau katakan bagi kita, Anda boleh punya pengalaman melayani puluhan tahun. Anda boleh punya pengalaman dalam melaksanakan tanggung jawab dalam tugas-tugas yang diberikan oleh Tuhan. Tetapi pengalaman berapa lama saudara melayani tidak ditentukan dari itu. Tetapi ditentukan hubungan kita yang baik dengan Tuhan. Kalau kita memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, terkoneksi dengan Tuhan, maka yakinlah saudara, maka kita tidak akan dibiarkan Tuhan. Tidak hanya dengan pengetahuan yang Tuhan beri bagi kita, tetapi kerendahan hati dan kuasa dalam kita menyampaikan Injil. Sehingga orang yang mendengarkan, mereka benar-benar mampu diteguhkan dan dikuatkan. Saya mau katakan, saudara, mereka mendengarkan, diteguhkan iman mereka, tetapi juga diangkat beban-beban kehidupan mereka oleh Yesus sendiri. Karena dia berkata, marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tugas kita adalah terus memberitakan Injil kebenaran. Mungkin di lorong, di mana setiap hari kita lewat. Mungkin kita tidak hadir dengan Alkitab. Saat kita berjumpa dengan sahabat-sahabat kita yang mungkin masih minum, masih kumpul-kumpul, tidak mau beribadah. Tapi pendekatan kita dengan kasih Kristus. Hello, apa kabar? Shalom. Dapat apa doe? Ya.
ada sementara melakukan apa? Kita menyapa mereka, kita menegur mereka dengan penuh cinta kasih. Dan kita akan melihat Allah berproses dari hal ini. Selanjutnya, mungkin di kali yang berikut, kita tidak hanya lewat begitu saja, tetapi kita singgah duduk dan bercerita tentang kasih Tuhan. Ada sehat-sehat? Iyo, seumur berapa kau sekarang? Ya, puji Tuhan, 40-an, puji Tuhan, 50-an. Wow, siapa kau yang kasih nafas hidup Tuhan? Kira-kira kalau Tuhan yang kasih nafas kehidupan bagi kita, apa yang harus kita lakukan sebagai tanda ucapan syukur bagi Tuhan? Berterima kasih no pendeta, atau berterima kasih no syamas, berterima kasih no pena Tuhan, ya, berterima kasih no sahabat. Kita akan mengatakan tidak hanya berterima kasih, tidak hanya bersyukur pada Tuhan, tapi bagaimana juga kita punya waktu dengan Tuhan. Itu kali yang kedua kita berkunjung atau kita lewat di situ. Kita sudah duduk mungkin dengan waktu yang singkat. Tapi ketika juga kita lewat di kali yang berikut, mungkin yang ketiga, kita tidak hanya duduk dan bertanya apa kabar, tapi kita mulai dengan firman. Ya, bahwa Tuhan mengasihi saya dan saudara, bahwa Tuhan mencintai saya dan saudara, dan Tuhan tidak ingin kita binasa. Dan karena itu Tuhan mau supaya kita diberkati oleh Tuhan. 3 kali kita berkunjung dengan cara dan pola yang berbeda. Dan apa yang terjadi saudara? Saat kita membawa semua kerinduan kita dan harapan kita ini pada Tuhan, yang terjadi adalah kita diberikan kesempatan oleh Tuhan, dianugerahkan sukacita untuk melayani. Dan mungkin sahabat kita, teman kita, anggota jemaat kita, orang yang kita kenal, tiba-tiba datang dan bertanya, ibadah kolom pas apa Kang? Ibadah hari Minggu jam berapa Kang? Kita jangan cepat tertawa dan cepat puas. Mungkin kita berdoa dalam hati, Tuhan terima kasih. Ini jawabannya. Oh, pada keluarga A, keluarga B. Iyo, kita suka mau ke sana. Saudara, yang rubah dia bukan saudara, tetapi Tuhan. Amin saudara. Dan itulah tugas pemberitaan yang kita lakukan. Tidak harus datang dengan marah-marah, atau tidak perlu datang dengan menegur secara keras. Bahkan mungkin mengatakan bahwa kamu bisa binasa hari ini. Bukankah Yesus mengasihi setiap orang dengan caranya yang berbeda? Saudara, setiap hamba Tuhan pasti punya cara yang berbeda dalam memberitakan Injil. Tapi saya juga punya cara dalam memberitakan Injil yang berbeda. Tidak perlu berteriak-berteriak, tetapi kita menyapa dengan penuh kasih. Supaya tidak ada ketakutan dalam dirinya. Tapi yang ada, dia sadar benar bahwa Yesus Allah penuh kasih yang mencintai setiap orang berdosa. Yesus tidak pernah memilih mengasihi. Kita lihat saudara, Yesus bergaul dengan orang berdosa. Seorang pemungut cukai. Siapa namanya? Sakeus. Dia mau tinggal di rumah Yesus. Di rumah Sakeus. Yesus mau tinggal di rumah daripada Sakeus. Dan karena itu Sakeus mau berjumpa dengan Yesus. Dan apa yang terjadi saudara? Dalam perjumpaan itu, Sakeus diubahkan. Apakah Yesus marah-marah? Apakah Yesus katakan kepada Sakeus saat berjumpa, ketika Yesus melihat dia di atas pohon, Sakeus turun. Kalau Anda tidak turun, hari ini engkau binasa. Tidak. Yesus tidak melakukan hal itu. Bahkan dia katakan, Sakeus, engkau seorang pemungut cukai. Engkau seorang penagih pajak. Engkau paling berdosa. Dan tidak lama lagi engkau pasti binasa. Yesus tidak mengatakan itu, saudara. Tapi apa yang Yesus katakan pada Sakeus? Hai Sakeus, turunlah. Aku menumpang di rumahmu dengan bahasa yang penuh kasih. Saudara, dalam pemberitaan Injil, mungkin kita harus membahasakan dengan bahasa yang sederhana, bahasa yang mudah dipahami, bahasa yang mudah dimengerti. Kalau ada anggota kolom, anggota jemaat kita yang mungkin malas hadir, mungkin tidak perlu orang harus tegur dengan keras dan kasar. Mungkin ada bahasa kita yang penuh kesederhanaan, sama seperti yang dilakukan oleh Yesus. Kita ingat seorang perempuan berdosa ketika orang-orang Farisi ahli-ahli Taurat datang bawa, Guru, kami mendapati dia melakukan dosa. Apa Yesus katakan? Jika Anda merasa bahwa dirimu tidak berdosa, ambil batu dan lempar perempuan ini. Apakah mereka melakukan hal ini? Ada banyak sekali orang suka menghakimi. Ada banyak sekali orang ingin melihat orang lain. Apalagi kalau jatuh. Itu menjadi cerita yang luar biasa.
Bahkan kadang saudara ceritanya pendek begini jadi panjang. Sehingga ada bahasa, ya orang susah lihat orang senang dan senang lihat orang susah. Saya mau katakan hari ini bagi saya dan saudara kita diajar sama-sama lewat kebenaran ini. Tuhan memberikan kita kesempatan dan waktu yang sama. 1 kali 24 jam dalam sehari. Tuhan tidak memilih kalau pendeta Tuhan kasih 1 hari 42 jam. Ya. Tapi 24 jam sama dengan jemaat. Artinya kita sama di mata Tuhan. Kita boleh punya karunia dan talenta yang berbeda. Kita boleh punya tugas dan tanggung jawab yang berbeda. Tapi kita punya kewajiban iman mempertanggungjawabkan itu yang sama di hadapan Tuhan. Saya dan saudara sama di mata Tuhan. Karena itu jelas apa yang dikatakan oleh lagu-lagu anak sekolah minggu. Aku dan kamu sama di mata Tuhan, tak ada yang beda, tak satu pun beda. Aku dan kamu sama di mata Tuhan, karena Tuhan Yesus sayang kita semua. Di situ diuraikan yang tinggi, yang pendek, yang kurus, yang gemuk, yang hitam, yang putih, semua sama di mata Tuhan. Dan karena itu saya mau katakan bagi kita saudara, saat kita yakin benar bahwa Allah menjadikan kita muridnya, memerintahkan kita untuk menyampaikan kebenaran, sudah waktunya kita melakukannya. Sebab tanpa Tuhan dan di luar Tuhan, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Yakin dan percaya benar bahwa Tuhan punya kuasa atas hidup saya dan saudara. Ini yang perlu kita ingat. Ini yang perlu menjadi catatan penting dalam kehidupan kita hari ini. Apakah kita betul-betul mau menjadi murid Yesus? Siap untuk memberitakan Injil? Saudara siap juga harus dibenci. Saudara siap juga mungkin dimusuhi. Mungkin saudara tidak disukai. Tapi jangan takut. Yesus katakan, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Dan dia berkata di ayatnya yang terakhir, ayat yang ke-20 bacaan kita tadi. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ambil keputusan saudara. Kalau saudara masih jauh daripada Tuhan, kembalilah kepada Tuhan. Tuhan masih memberikan saudara kesempatan. Ambil keputusan dan katakan, Tuhan, saya mau tinggalkan kehidupan lama saya. Saya mau hidup baru di dalam Kristus. Saya mau menjadi murid-Mu. Saya mau memberitakan Injil. Setelah saya menjadi murid Yesus, tugas saya adalah memberitakan Injil Kerajaan Allah. Sehingga tidak hanya saya yang menjadi murid, saya yang diselamatkan, saya yang diberkati, tetapi keluarga saya, orang-orang di sekitar saya, sahabat, teman saya, turut terberkati. Termasuk musuh saya, orang yang membenci saya. Saudara, saya mau katakan, belajarlah untuk mengampuni. Karena Yesus punya segalanya. Jangan takut, ambil keputusan saya. Kuasa kasih Tuhan menyertai dan memberkati kita. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Terpuji Engkau Tuhan yang punya pekerjaan ini. Tolong kami supaya saat kami selesai mendengar firman-Mu, kami dapat melakukannya dalam hidup kami setiap hari. Kami tidak sendiri karena kami punya Tuhan yang akan menolong, menyertai, dan memberkati kami. Terpujilah nama-Mu kekal selamanya. Kami siap memberitakan Injil. Kami siap menjadi murid-Mu. Dan kami percaya Tuhan menolong kami. Dalam nama Yesus. Amin.